Shalom semuanya, terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan kepada kami, khususnya kelompok grup kecil 23. Pada saat ini kami akan mempresentasikan mengenai hasil makalah kami tentang hubungan intelligence quotient atau IQ dengan kemampuan berpikir kritis dalam proses keperawatan. Baik, pertama-tama yang akan mempresentasikan presentasi kami pada saat ini yaitu Roland. Kepada teman kami Roland, dipersilahkan. Oke, semuanya. Yang pertama, perawat yang selalu menggunakan pemikiran kritis selalu memeriksa dan memecahkan masalah dan perspektif yang berbeda. Di sini berpikir kritis adalah sebuah proses di mana berpikir dengan rinci dalam suatu pemikiran, dalam bentuk aksi dan solusi, sesuatu dengan tujuan untuk mencapai hasil berpikir yang baik. Oke, selanjutnya, Zevania. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuannya. Pembaca dapat mampu memahami hubungan intelligence IQ dengan kemampuan berpikir kritis dalam proses keperawatan. Yang kedua, gambaran kemampuan berpikir kritis dalam proses keperawatan. Dan yang ketiga, apakah terdapat korelasi antara nilai IQ dengan kemampuan berpikir kritis? Oke, selanjutnya kepada teman kami Tiara, dipersilakan. Oke, selanjutnya di sini akan menjelaskan metode-metode penelitian. Dan metode penelitian ini ada non-eksperimen, yaitu dengan kondisi korelasi teknik pengambilan data secara cross-sectional. Oke, selanjutnya, Novia. Baik, kita masuk dengan hubungan IQ dengan kemampuan berpikir kritis dalam keperawatan. Berpikir kritis adalah suatu konsep dasar yang terdiri dari konsep yang berhubungan dengan proses belajar. Lalu menjadi seorang perawat merupakan bagian dari pemberi layanan kesehatan, yaitu memberi layanan asuhan keperawatan. Dengan memberi layanan asuhan keperawatan dengan menggunakan proses keperawatan, di mana seorang perawat harus mampu berpikir kritis dengan berbagai situasi. Dalam memproses data yang kompleks dalam membuat keputusan yang cerdas, karena dapat mempengaruhi pengelolaan perencanaan juga asuhan keperawatan, pemecahan masalah klien, dan kolaborasi bersama profesi lain. Pemberian asuhan keperawatan yang nyata dan juga komprehensif. Selanjutnya, berpikir kritis secara optimis. Perawat harus mempunyai strategi dalam berpikir kritis. Banyak cara yang bisa dilakukan, salah satunya dengan cara mengikuti pelatihan dalam mengatasi masalah klinis sebagai kompetensi. Banyak cara yang bisa dilakukan, salah satunya dengan cara mengikuti pelatihan dalam mengatasi masalah klinis sebagai kompetensi yang bisa yang didapat melalui pembelajaran dan juga pengalaman. Oke, selanjutnya Nova. Selanjutnya dalam penerapan berpikir kritis terbagi atas 3 model, yaitu yang pertama video model, yang kedua vision model, yang ketiga examined model. Yang pertama, film model. Pada model ini ditekankan pada rasa kesan atau fakta yang ditemukan. Sebagai seorang perawat harus mencoba mengedepankan perasaan dalam mengamati. Yang kedua, vision model. Model ini digunakan untuk membangkitkan pola pikir, juga menerjemahkan perasaan dan ide tentang permasalahan perawatan kesehatan pasien. Yang ketiga, examined model. Model ini digunakan untuk merefleksikan ide, pengertian, dan visi. Model ini juga digunakan untuk mencari peran yang tepat dan untuk menentukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah ide. Selanjutnya, next di Baik, masuk pada inteligensi. Pola pikir perbuatan yang cerdas cenderung akan lebih cepat dalam pengambil keputusan. Sebaliknya, apabila individu IQ-nya kurang, pasti akan mengalami kesulitan mengambil keputusan suatu permasalahan. Dari data yang ada, biasanya mahasiswa mempunyai IQ range dari 90 sampai 100. Hal tersebut sesuai dengan apa yang terjadi. Ditemukan ada mahasiswa tingkat 3 semester 5. Kelompok mahasiswa ini cenderung sedikit kesulitan untuk ikut dalam proses perkuliahan
untuk menyelesaikan suatu permasalahan selama ada praktik di rumah sakit. Menurut More 2007, dia memberikan penjelasan bahwa individu dengan IQ defense atau defektif akan sulit memenuhi kebutuhannya sehari-hari secara mandiri, sehingga mereka membutuhkan bantuan pengasuh. Terlebih jika mereka ingin mengambil keputusan secara kritis saat kuliah atau praktik maupun saat bekerja. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil presentasi kami, yang di mana hubungan nilai IQ dengan kemampuan berpikir kritis pada mahasiswa cenderung memberikan gambaran bahwa hasil IQ berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis seorang perawat. Adapun 3 poin yang telah kami terapkan sebagai kesimpulannya, yang pertama, kemampuan berpikir kritis akan meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Kemudian, kemampuan berpikir kritis seorang perawat juga akan dipengaruhi oleh tingkat pengalaman yang dialami sebelumnya sewaktu perawat tersebut bekerja. Kemudian yang ketiga, berpikir kritis seorang perawat adalah kondisi fisik, motivasi diri, kecemasan, rutinitas, dan perkembangan intelektual. Baik, adapun referensi dari hasil presentasi kami pada hari ini akan ditampilkan melalui layar. Baik, demikian presentasi kami dari grup kecil 23. Kami minta maaf jika masih ada kekurangan ataupun kesalahan selama menyampaikan penjelasan ini. Terima kasih dan sampai jumpa.